Ya, kita cari pembanding. Apa-apa yang dijelaskan di dalam kajian-kajian Jukam, coba kita bandingkan dengan pengajian-pengajian ustadz-ustadz lain. Itu kita bandingkan. Sesuai apa enggak? Nah, kalau di situ kemudian ada pertentangan, cobalah kita cari-cari rujukannya sehingga kita enggak mendapatkan informasi hanya dari satu pihak saja. Saudara sekalian, kalau kita biasa ditakut-takuti, tidak boleh mendengar dari tempat-tempat lain, tidak boleh membaca dari kitab-kitab yang tidak direkomendasikan oleh keimaman Jukam. Nah, seharusnya akal kita itu tanggap, gitu ya. Akal kita tanggap. Nah, ini metode penipuan ini. Nah, orang mengajarkan sesuatu yang diklaim di depan kita ini yang paling benar, ini yang paling murni, kemudian kita dilarang untuk mencari informasi ke tempat lain. Nah, ini metode penipuan seperti ini. Gitu. Jadi, saudara-saudara yang ada di Jukam, ya, saya sarankan untuk belajarlah, dengarkan dari tempat lain. Ya. Kalau mungkin dengan kita yang mantan-mantan Jukam mungkin nggak bisa percaya karena itu orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sudah nyimpang dan terpengaruh dan sebagainya. Nah, coba yang lain. Nah, coba yang lain. Ada enggak sih? Nah, yang membenarkan ajaran Jukam itu ada enggak? Ya, misalnya, saya kalau orang-orang yang lulusan Saudi saya nggak percaya. Nah, itu kan orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi. Ya udah cobalah cari yang dari lulusan yang mana, kita yang lulusan Mesir atau lulusan Libya dan sebagainya. Coba tanyakan kepada mereka, ada enggak yang membenarkan ajaran seperti ajaran Jukam ini? Ya, kalau di mana-mana tidak ada yang membenarkan dan pelajaran itu adanya hanya di Jukam saja. Ya, nah ini kita patut curiga yang salah itu yang ini, gitu loh ya. Kita dalam masalah ini tidak bisa bersandar pada dalil apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Jadi karena apa? Nah, kebanyakan manusia yang tidak bisa kita jadikan hujah itu adalah orang awam. Gitu ya. Kalau kita berselisih dengan umumnya ulama, ya, atau bahkan hampir semua ulama, kita berselisih dengan mereka, ini namanya syudzuz, ya, sikap syadz yang seperti ini, ya, yang sering kali saudara dengar waman syadza ilan nar, ya, syudzuz itu ya seperti ini. Ya, kita memiliki pemahaman yang sama sekali tidak dimiliki oleh ulama-ulama Islam. Ini namanya syudzuz. Nah, yang kedua, ya, pesan saya kepada saudara-saudara sekalian yang sudah paham, mengerti dengan kesesatan Jukam, gak usah takut untuk hijrah. Ya, gak usah takut untuk hijrah. Ketika kita keluar dari Jukam, ya, teman kita banyak kok. Contohnya ini di sini saya nggak pernah kenal dengan Ustadz Amis sebelum saya keluar dari Jukam. Nah, Ustadz-Ustadz yang lain, saya juga nggak pernah kenal dengan mereka sebelum saya keluar dari Jukam. Ya, jadi seandainya, yang kita takutkan adalah komunitas atau sekelompok orang, ya, maka Jukam itu komunitasnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan komunitas Islam yang lain. Jukam itu hanya berapa sih? Nah, Jukam itu kalau dihitung paling banyak itu paling cuma 1,5 juta saja. Nggak lebih dari itu. 1,5 juta aja itu mungkin udah paling tinggi, angka paling tinggi itu. Nah, sementara umat Islam di luar itu lebih banyak. Ya. Nggak usah bicara tentang statistik lah. Kita lihat di lingkungan kita saja. Nah, misalnya di kampung saya, di kelurahan itu umat Islam itu ada berapa ratus atau berapa ribu keluarga. Kemudian Jukam itu ada berapa? Paling satu kelurahan ada 10 keluarga, 15 keluarga. Bandingkan dengan yang ratusan ribuan. Nah, artinya ketika kita ini mau bicara tentang akeh-akehan konco, banyak-banyakan teman, ya. Di luar Jukam itu lebih banyak. Nah,
Taib. Kemudian apa yang biasa ditakut-takutkan oleh pengurus nanti kalau keluar nggak ada yang ngeramut, keluar nggak apa misalnya kalau mati nggak akan dikubur dan sebagainya, itu sesuatu yang nggak perlu kita takutkan, ya, sesuatu yang nggak perlu kita takutkan, karena orang kalau sudah mati ya sudah selesai keurusannya. Adapun dia mau diramut atau enggak itu dosanya urusannya yang masih hidup. Kalau nggak diramut yang dosa yang masih hidup, bukan yang mati. Gitu. Kemudian mungkin ditakut-takuti nanti keluar deblek dan sebagainya. Nah, kita bisa lihatlah teman-teman yang keluar seperti apa, kemudian hidupnya pada deblek juga tidak. Nah, kalaupun harus deblek karena hijrah, itu kurup. Ya, kurup. Tapi ya, kita yakin dengan janji Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nah, akan lebih banyak keluasan ketika kita berani untuk hijrah. Nah, jadi kita memang hijrah bukan untuk tujuan mencari komunitas yang lebih besar. Tentu bukan itu tujuan kita, mencari ma'isyah yang lebih luas dan sebagainya, bukan tujuan kita. Seperti tujuan kita masuk di Jogam apa? Ya, tujuan kita tetap di Jogam adalah semata-mata mencari surga, selamat dari neraka, itu tujuan kita. Nah, kemudian kita mendapatkan bukti bahwa jalan masuk surga itu nggak kayak yang seperti diajarkan oleh Jokam. Ya, ini kita harus tegas, kita dari awal cari surga. Ya, kita dari awal cari surga. Kalau tidak terbukti ini bukan jalannya masuk surga, ya kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih ada di Jokam, yang Allah belum membukakan hatinya, Allah membukakan hatinya. Yang sudah mulai terbuka, semoga Allah memudahkan jalan hijrahnya. Yang sudah hijrah, mudah-mudahan Allah memberikan bisa istiqamah dalam hijrahnya, dan betul-betul hijrah untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aqulu ma tasma'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.